Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Audi Tamyudhistira dari Poltekba. Di sini maksud saya ingin mewawancari Bapak tentang workflow, tentang korelasi housekeeping dan FO di sini, dan juga konsep Green Hotel sedikit. Baik Pak. Oke, atas nama siapa? Erwin. Oke. Apa kabar? Baik Pak Erwin. Iya. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaannya Pak Erwin ya. Yang pertama, mengenai pemisahan sampah. Bagaimana sistem pemisahan sampah seperti sampah organik, anorganik, dan B3 yang dilakukan oleh room attendant saat membersihkan kamar tamu? Oke, untuk pemisahan sampah ya, kita punya SOP-nya di kamar itu. Mulai dari botol plastik kita pisahkan, sama untuk sampah organik dan anorganiknya itu kita pisahkan sebenarnya cuma 2 trash bag ya. 2 trash bag besar dan trash bag kecil. Nanti untuk memisahkan di bawah itu kita ada di paling bawah, area paling bawah hotel itu di P6 namanya. Kita ada gedung garbage-nya di situ. Di situ ada sampah organik, sampah kardus, dan sampah plastik. Nah, di situ baru kita pisahkan semuanya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Mengenai kualitas udara kamar, bagaimana cara tim housekeeping memastikan kualitas udara di dalam kamar tetap segar dan sehat, tanpa harus bergantung berlebihan kepada pengharum ruangan kimiawi yang pekat? Siap, betul. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menentukan kualitas udara yang sehat di dalam kamar ya, tentu kita yang paling utama tuh yang paling kita andalkan adalah indera penciuman ya, indera penciuman dan indera peraba ya, serta untuk meminimalisir debu-debunya kan kita harus setiap kamar tuh sudah pasti kita melakukan deep dusting setiap pembersihan kamar. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk pengharum ruangan yang berbahan kimiawi, kita memiliki chemical yang bisa dibilang tidak terlalu ini ya. Maksudnya bagaimana cara menjelaskannya ya? Tidak terlalu mengandung banyak Yes, betul. Tidak terlalu banyak mengandung bahan kimiawi seperti itu. Mas, intinya sih kita yang paling kita andalkan adalah indera penciuman kita, sama daily rutinnya kita harus SOP untuk cara mendusting agar terhindar dari debu, seperti itu, Mas. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya, Pak. Mengenai sistem paperless atau meminimalisir penggunaan kertas saat proses check-in and check-out untuk menuju hotel dengan standar Green Hotel, apakah di Hotel Platinum ini sudah menerapkan hal tersebut? Untuk paperless ya, untuk paperless kita di kamar juga untuk proses check-in dan check-out juga masih seperti biasa, Mas, karena kan kita harus menjelaskan juga kepada tamu syarat-syaratnya, misalnya di kamar yang non smoking di situ sudah tertera tidak boleh merokok. Jadi kan tamu harus bertanda tangan di situ. Jadi untuk sistem paperlessnya masih tetap seperti biasa, Mas, seperti itu. Lanjut dengan saya Muhammad. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara staf hotel untuk mengkampanyekan konsep Green Hotel kepada tamu? Contohnya seperti hal menghemat energi di dalam kamar. Siap, betul sekali. Cara kita mengkampanyekan untuk Green Hotel kepada tamunya, pertama kita ada flyer di kamar itu untuk kita mengajak kepada tamu untuk menghemat air ya. Jadi di situ ada pilihannya, apakah hari ini mau diganti linennya atau tidak. Cukup letakkan flyer ini di atas kasur. Jadi tulisan itu bertuliskan ayo kita menghemat air, karena kita juga memberikan tulisan di situ, beberapa tulisan fakta bahwa butuh bermiliar-miliar galon untuk mencuci linen yang seperti ini. Jadi dengan kepedulian Anda kita bisa menghemat air. Jadi seperti itu. Terus ditambah juga untuk yang kedua, sistem kelistrikan kita di kamar kan tidak selamanya always on di kamar. Jadi listrik di kamar tuh bisa menyala hanya pada saat ada tamunya memasang yang kita sebut kiteknya di kamar. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengenai bahan pembersih kamar. Bahan pembersih seperti apa yang saat ini digunakan oleh tim housekeeping? Apakah bahan tersebut sudah memiliki sertifikasi ramah lingkungan agar limbahnya tidak merusak ekosistem air?
Siap, betul Mas. Perihal chemical housekeeping ya, perihal chemical housekeeping kita memakai merek diversi yang itu sudah lulus kategori, lulus sertifikasi, dan itu kita di sistem laundry juga memakai itu. Itu juga sudah tidak menghasilkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan seperti itu Mas. Oke, baik Pak. Siap. Lanjut dengan saya Raffiano. Siap. Pertanyaan selanjutnya mengenai teknologi pembersihan. Apakah hotel ini sudah menerapkan teknologi pembersih uap atau sistem cleaning untuk mengurangi penggunaan air dan zat kimia saat membersihkan area kain seperti karpet atau kasur? Untuk pembersih uap ya, pembersih uap kita belum punya di sini. Cuma kita masih mengandalkan di sini yang namanya steamer ya, mesin steamer itu yang kita punya di sistem di laundry itu. Steamer itu bisa dibilang untuk setengah basah langsung kita bisa keringkan juga, jadi bisa langsung kita setrika juga. Tapi kalau untuk mesin pembersih yang bersistem uap seperti itu kita belum punya di sini. Jadi Belum ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai pengolahan limbah makanan. Apakah tim housekeeping ikut berkoordinasi dengan Departemen Food and Beverage dalam penanganan limbah makanan yang berasal dari area restoran atau room service? Jika iya, seperti apa bentuk koordinasinya? Oke, untuk pemilahan makanan ya Mas ya, kita kan sudah kita dengan departemen masing-masing itu sudah punya tugas masing-masing. Contoh kayak kita yang di kamar, kita yang sebelum kita masukkan ke garbage P6 itu, ke gedung garbage, kita sudah memilah sendiri di situ ke sampah plastik, sampah kardus dengan sampah pecah belah. Tapi kalau untuk makanan tuh biasanya dihandle sendiri oleh tim food and beverage-nya seperti itu Mas. Terima kasih Pak jawabannya. Siap Bapak, lanjut untuk pertanyaan ke-9 ini mengenai kebersihan area restoran. Bagaimana koordinasi antara tim housekeeping dan F&B dalam menjaga kebersihan area restoran atau ruang makan agar tetap memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan bagi tamu? Oke, untuk menjaga area restoran kebersihan ya, pertama kita selalu standby di area tersebut. Ada staf kami yang selalu standby, yang selalu memantau, sekalipun ada makanan jatuh atau tumpahan minuman, jadi kita bisa langsung cepat tanpa perlu memanggil tim housekeeping lagi. Begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, di saat jam closing kita juga pembersihan rutinnya kita selalu washing selalu lantainya, jadi tanpa harus dipanggil dulu, jadi kita sudah standby semua di situ. Seperti itu Mas. Baik, lanjut untuk pertanyaan ke-9. Dalam mengenai pengurangan plastik sekali pakai, dalam mendukung pengurangan sampah plastik, apakah housekeeping dan food beverage memiliki kebijakan bersama, misalnya dalam penggunaan sedotan, botol air minum, atau kemasan amenitas di kamar tamu? Oke, untuk mengurangi kantong plastik ya, yang biasa terjadi ini saat tamu request, contoh kasus tamu request nih untuk plastik, kantong plastik untuk pakaian mereka, jadi untuk pick up laundry. Nah, di sekarang ini kita sudah di kamar itu kita bukan plastik lagi, tapi kita setup laundry box namanya. Jadi itu berbahan kayu, jadi maksudnya tuh agak lama dipakai. Kalau plastik kan sudah sekali pakai baru dibuangnya juga langsung dibuang juga, tapi kalau laundry box kita bisa lama makainya. Terus untuk makanan kita selalu menginfokan ke tamu kalau dia untuk untuk request membungkus makanan itu langsung akan kita arahkan ke tim restoran. Seperti itu Mas. Oke. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan terakhir, mengenai efisiensi penggunaan linen di restoran, apakah housekeeping memiliki peran dalam pengolahan linen yang digunakan oleh Departemen Food and Beverage seperti taplak meja dan serbet untuk memastikan penggunaannya lebih efisien serta mengurangi pemborosan air deterjen dan energi saat proses pencucian? Oke, untuk penggunaan linen di restoran ya, tentu kita sudah punya rules masing-masing, sudah kita koordinasikan dengan tim FB. Contoh
saat kita ada event wedding. Jadi tableclothnya, napkinnya, cover chairnya itu akan langsung kita cucikan setelah eventnya selesai, seperti itu. Oke, itu ada lagi? Sudah sih, Bapak. Terima kasih jawabannya, Bapak. Maaf mengganggu waktunya, Bapak. Terima kasih. Siap, terima kasih.